Emang kayaknya gue gak bisa jadi gabung gitu. Enggak, tadi gue datang karena gue komentari kan.
Udah ngomong semua. Sensi itu emang enak, sensi. Finger. Kak, bagi headset muka. Keren. Nggak kelihatan nomor mukanya. Iya, back ya. Iya. Ah, ini. Ini ini. Iya. Iya. Halo adik-adik. Salam kenal adik-adik. Shalom, Kak. Halo, Kak. Mohon bimbingan ya adik-adik. Iya, Kak. Salam kenal ya, Dek. Iya, Kak. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Iya, Kak. Mohon Iya, bimbingan. Kak Butet. Aku kah? Halo semuanya, Halo. salam kenal. Kak, salam kenal. Kita buka masker biar kenal semuanya, Kak. Buka aja, Kak. Apanya yang dibuka? Apanya yang dibuka deh, buka semuanya. Kak Janet minum susu terus. Pertumbuhan gitu. Mana Kak Pesta? Nih sebelah. Emang aku nggak kelihatan? Asik, ganas ya Tuhan, takut aku. Ngegas terus Inang gini. Halo, Inang. Kita akan mulai 3 menit lagi. Ada yang namanya Anita juga.
Janita itu Itu Anita suaranya Wati. aneh. Itu ibunya tuh datang ke Bu Grace. Sorry. Iya itu aku mau, itu ibu-ibu kita udah muncul, dosen kita. Oh, aku yang lihat. Halo ibu. Selamat pagi. Pagi semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Itu yang mana sekarang? Apa aku? Oh iya, sambil teman-temannya masuk semua. Nah, Yakobus dan Bu Martina sudah ada juga. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja. Ini masih tinggal dikit lagi sih. 130, jadi ini Ini udah 160. ya. Ini kira-kira masih ada 20-an yang kurang. Kok Pesa nggak ada mukanya? Itu jaringannya ini. Oh, buat kamera tadi ya di sini. Mundurin sedikit. Kak Pesta. Pagi semua, ITP dan Bapak Ibu Sisi. Kita akan mulai sambil kami admit teman-teman yang lain. Sebelum mulai, kita akan berdoa dulu. Saya mohon izin untuk berdoa dalam iman Kristiani. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh bertemu walaupun secara virtual. Kami akan percaya Tuhan rancangan-Mu luar biasa dalam setiap langkah hidup kami. Kami akan memulai pembelajaran kami, diskusi kami hari ini tentang riset. Biarlah Kau berikan kami hikmat kepintaran sehingga kami boleh berdiskusi dengan baik. Terima kasih juga kasih setiamu yang tidak pernah lepas dari hidup kami, atas kesehatan dan sukacita yang boleh kami rasakan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, karena seperti biasa kita ada dua Zoom, jadi kami harus deket-deketan berdua. Jadi kami pakai masker, mau nggak mau. Jadi hari ini kita akan buka seperti yang sudah kami info dari awal. Kami akan buka sesi diskusi untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama selama 4 minggu ini, karena besok juga kita akan UTS. Kami sudah mempersiapkan soal-soal UTS, jadi jika ada yang perlu didiskusikan silakan tanyakan langsung di sesi saat ini. Sebelum pertanyaannya, tolong kasih tahu itu buat sesi apa ya, supaya kita bisa tahu dosen siapa yang harus menjawab. Di Zoom ini ada fitur supaya Bapak Ibu atau mahasiswa bisa angkat tangan, ada raise hand. Ya, ada reaction itu.
Ada reason ini only reaction. Ada. Only reaction not reason. Oh, enggak ada itu yang reason. Atau apa angkat tangan di unmute aja dirinya. Unmute yourself aja. Ada pertanyaan? Udah jelas semua? Udah siap untuk besok UTS? Semoga, Bu. Kalau ada pertanyaan, tolong unmute diri sendiri. Terus mana nih Kak? Atas itu aja. Oke, Dea. Oh, tahu nih. Iya. Maaf tadi kepencet. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Jelas semua? Sudah tahu apa itu evidence based practice? Sudah, Bu. Apa itu evidence based practice? Gue akan pilih ya. Apa namanya? Yang boxes. Ini aja. Oh, coba Tata Mendrova. Apa itu evidence based practice? Ini tolong namanya yang lengkap ya, diganti. Ini namanya pada nggak lengkap, ini nanti gimana kami ngelaporinnya? Tata, tolong jawab. Karena kalian nggak bertanya, Ibu yang akan bertanya. Ibu, apa boleh bantu menjawab? Saya Yohana dari Facebook PH 2019. Apa itu evidence based practice? Ibu, apa boleh membantu menjawab? Halo. Bentar, Ibu akan tanya Tata dulu. Tata. Tata Mendrova. Udah nggak ada. Nggak ada yang namanya Tata Mendrova? Siapa yang ada pertanyaan sini? Ada pertanyaan. Nggak tahu. Ada apa yang jauh sini atau apa? Ada yang bisa jawab apa itu evidence based practice? Saya mencoba menjawabnya. Ayo silakan. Kalau ada yang mau jawab silakan. Sharon, Bu, mau coba jawab. Oke, Sharon. Kalau yang saya pelajari dari minggu pertama tentang EBP, yaitu tentang praktek penelitian yang dibuat berdasarkan bukti. Oke. Apa berdasarkan bukti itu maksudnya apa? Ada 3 komponennya. Bagaimana suatu penelitian berdasarkan bukti? Apa? Komponennya itu ada dari base research, Oke, base research. clinical expertise, Oke. terus Ahlian dari klinik sama nilai kebutuhan dari pasien. Nilai atau kebutuhan dari pasien. Benar ya Sharon ya? Yang lain kalau masih siapa?
Ferencia. Oh, sorry, Serencia. Thank you, Serencia. Yang lain, kalau belum tahu, tolong baca lagi. Grup yang dengan apa grup ini? 5 to 7. Grup 5 sampai 7 dan Bapak Ibu Sisi, ada yang bisa jawab pertanyaan saya tentang berapa level atau tingkat untuk kualitas suatu penelitian? Ada piramidanya. Boleh saya bantu jawab, Bu? Siapa, Bu? Silakan. Nama? Dengan Janet, Bu. Ya, Bu Janet. Kalau dari materi yang sudah diberikan sih, hierarki penelitian levelnya itu ada 7. Oke, yang paling rendah apa, paling tinggi apa? Kalau dari penjelasan yang Ibu Grace, kalau tidak salah yang jelaskan kemarin itu, dia menghitungnya low-nya dari nomor 7 sampai ke nomor 1. Nomor 7 apa tuh, Bu? Penelitian apa yang paling atau kalau level yang paling terendah itu dari nomor 7 itu adalah tentang bagaimana pendapat kita terhadap authorities untuk expertnya untuk komitenya itu sendiri, Bu. Oke. Jadi maksudnya kalau level 7 itu adalah pendapat dari ahli. Kalau kita minta pendapat dari ahli, itu adalah kualitasnya dengan level nomor 7. Ya. Oke. Semakin naik 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu semakin tinggi kualitas dari penelitian. Jadi kalian harus tahu. Jadi nanti pas kita baca penelitian, oh penelitiannya kuantitatif, deskriptif. Oh dia termasuk kualitasnya nomor berapa. Oh penelitiannya tentang korelasi. Langsung baca lagi, oh kualitasnya nomor berapa. Karena di setiap level itu ada kriterianya. Baik, Bu. Ya. Makasih Ya, Bu Bu. Janet. Terima Yang kasih. paling tinggi? Yang paling tinggi? Yang paling tinggi di level 1, Bu, dan itu terbagi atas 2, Bu. Yang pertama adalah dari mana systematic review untuk RCTS. Saya lupa RCTS kepanjangan dari apa, Bu? Control trial. Ya, jadi systematic review tapi yang khusus membahas critical trial. Iya, Bu. Sama systematic review of the non-randomized trials untuk EBP-nya sendiri. Oke. Terima kasih, Bu. Untuk yang grup 1 sampai 4, ada yang bisa tanya apa sih randomized sama non-randomized itu? Ada yang bisa jawab? Apa maksud dari randomized? Ya, siapa yang mau jawab? Ovi, Bu. Siapa? Ovi. Oksi? Ovi, Bu. Ovi, sorry, Ovi. Ya, kalau yang single randomized control trial itu pengambilan sampelnya secara acak dari populasi untuk diri responden tersebut. Nah, kalau single non randomized itu respondennya dipilih berdasarkan kriteria yang kita inginin. Misalnya kita mau ambil anak-anak atau dewasa atau ibu-ibu. Ya, random acak ya. Kalau non random tidak acak. Salah satu contoh non random apa namanya? Pernah dengar dengan purposive sampling? Ada yang pernah dengar tentang purposive sampling? Penentuan sampel dengan tujuan tertentu itu adalah salah satu non-random ya. Kalau random acak. Datanya yang sudah ada, kalian acak. Ada pertanyaan untuk Pak Yakubus tentang literatur review? Pak Yakubus ada loh di sini. Bu, saya ingin bertanya. Ya. Siapa namanya? Angelica. Angelica. Ya, dari grup 1 besar. Oke. Mengenai literatur review. Oke. Pak Yakubus. Bentar ya. Ya. Saya pastikan Pak Yakubus ada. Yang di grup 5 sampai 7 dan Bapak Ibu Sisi bisa kedengaran nggak pertanyaan dari kelompok lain? Terdengar, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Pak Yakubus Makasih karena Pak Yakubus ada di akun yang beda. Bentar, kok Pak Yakubus ada. Oh, Bapak pindah ke sini. Bapak ada di sini. Oke, Bapak ada di sini. Bapak pindah-pindah. Oke. Tadi nggak kedengeran suaranya. Tadi di sana suaranya nggak ada. Oke. Pak Yakobus pindah ke grup 1-nya ya. Tapi Pak Yakobus dengar.
Ada pertanyaannya? Ya, pertanyaannya mengenai kerangka kerja. Jadi di materi yang telah dibagikan dinyatakan bahwa tidak setiap penelitian didasarkan pada teori atau model konseptual, tapi setiap penelitian memiliki kerangka kerja. Dan juga ada dibagikan mengenai kerangka kerja teoritikal dan kerangka kerja konseptual. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika kerangka kerja itu khususnya teoritikal sangat dibutuhkan untuk menentukan arahannya suatu penelitian literatur review, itu arahnya kemana? Maksudnya dari tidak didasarkan pada teori itu seperti apa ya? Pak Yakobus jelas Pak ya? Halo Pak. Jadi Angelika nanya, ada pernyataan dari pembelajaran Pak Yakobus bahwa ada yang tidak berdasarkan teori ya, Angelika ya. Maksudnya apa ya Pak? Dia masih belum unmute. Pak Yakobus. Pak Yakobus, tolong unmute dulu, Pak. Oh, oke. Sudah, Pak. Tadi nggak semuanya kedengaran dengan jelas, tapi intinya bahwa sebenarnya di buku yang di-share oleh Ibu Ika, yang di e-book itu juga ada di situ pernyataannya bahwa memang yang jelas bahwa setiap penelitian dia punya kerangka kerja. Nah, di sini memang di kerangka kerja itu juga ada kerangka kerja teori ataupun juga kerangka konsep. Nah, ada perbedaan memang antara teori dengan konsep. Kalau teori itu ada syarat-syaratnya yang dikatakan seperti apa itu teori, termasuk dalam pengembangan atau paradigma-paradigma yang menyusun di dalam teori itu. Tetapi kalau konsep itu masih boleh dibilang abstrak ya, belum pasti gitu. Nah, itu makanya ada kerangka konsep, ada kerangka teori. Nah, makanya yang kalau kita lihat di penelitian-penelitian ya, memang di sana selalu kadang-kadang memang rancu ini antara konsep dan teori. Karena dia tulis mengenai kerangka kerja teori, tapi nyatanya sebetulnya teorinya nggak kelihatan, nggak jelas teorinya itu. Teori siapa, teori apa, nah itu nggak jelas. Kalau kita bilang teori, berarti ya memang harus ada teori. Misalnya kayak Kering. Teori aja ada, kalau sudah nanti teman-teman baca lebih detail lagi tentang teori juga itu sebetulnya ada juga beberapa tingkatan kan. Ada yang paling besar, ada yang grand, kemudian middle, ada juga yang pada tingkat level praktis atau spesifik. Nah, itu juga harus jelas sebetulnya kalau kita mau mengembangkan kerangka. Nah, kadang-kadang di dalam kita membuat, kalau yang kerangka di sini itu kadang-kadang cuma menghubungkan A dan B tanpa menjelaskan tentang teori dari A dan teori B. Nah, ini yang sebetulnya adalah kerangka kerja aja, bukan kerangka konsep ataupun kerangka teori. Nanti teman-teman semua bisa lihat, coba dilihat di penelitian-penelitian atau misalnya kalian melihat di skripsi-skripsi. Kadang-kadang memang menjadi rancu antara konsep dan teori itu tumpang tindih. Ya, di buku juga dikatakan memang kadang-kadang menjadi tumpang tindih antara konsep dan teori. Tapi sebenarnya dasarnya yang utama perbedaan sangat jelas. Kalau kerangka kerja teori itu dasarnya adalah dari teori yang ada. Ya, tapi kalau kerangka konsep itu belum menjadi sebuah teori. Tapi dia masih abstrak. Jadi secara garis besar seperti itu. Makanya nanti kalau kita mengembangkan kerangka kerja penelitian, lihat apakah itu memang konsep ataukah dasarnya teori. Ya, jadi nanti kalau sudah mulai mengembangkan akan kelihatan itu. Atau lihat coba kalau sudah nanti baca-baca tentang skripsi-skripsi juga kelihatan. Bisa melihat perbandingannya apakah ini teori, apakah ini konsep, ataukah ini cuma kerangka kerja saja. Mungkin itu. Yang lainnya apa pertanyaan tadi ya? Nggak jelas semua soalnya. Angelika, apakah sudah terjawab atau masih ada pertanyaan? Sudah ya tadi ya. Sudah sih Pak, intinya tadi memang ada yang tidak berdasarkan teori, itu yang mungkin yang menurut Angelika masih agak bingung ya. Oke.
Kami mau mengingatkan lagi apa namanya ini harus nama lengkap ya yang sesuai dengan OPCS karena di sini ada yang Oppo apa nama HP-nya harus tolong apa diganti dengan nama lengkap. Coba di rename masing-masing. Kalian klik yang sebelah kanan atas ada titik-titik 3 itu. Biasanya nanti bisa di rename itu. Yang belum rename ya. Karena ini di record ya, jadi nanti terlihat namanya siapa saja. Bapak Ibu siapa? Ya, silakan. Pak Yakobus, selamat pagi Pak. Saya dengan Janet dari sisi Bapak yang tadi sempat Bapak bahas tentang konsep dalam literatur review sama untuk tinjauan dari teorinya. Untuk menyangkut yang Bapak bilang apakah ini menurut pendapat para ahli atau ada yang mungkin agak susah kalau kita misalnya tidak jelas pendapat para ahlinya itu seperti apa, siapa, seperti itu Pak. Nah, kalaupun misalnya kita menemukan hal teori yang seperti itu, bagaimana kalau bagaimana caranya nanti kita untuk memasukkan itu ke dalam ini menurut pendapat siapa? Karena kan sebagian besar kita kalau beberapa jurnal yang kita ini kan semua pasti tertera menurut pendapatnya ini dan daftar pusakanya jelas ini gitu. Kalau yang seperti itu, kalau misalnya dia nggak jelas dari mana teorinya kan akan susah Pak untuk mempertanggungjawabkan atau mempertahankan argumen kita kalau misalnya ada presentasi yang seperti itu Pak. Oke. Apa namanya, betul bahwa kalau misalnya makanya statement itu kalau dalam apa penelitian ini harus selalu bahwa ini statement dari siapa, apakah dari Janet tahun berapa sehingga bisa ditelusurin ya, sehingga bisa ditelusurin bahwa oh ini memang teori, tapi kadang-kadang kan kita apa namanya miss bahwa tidak semuanya itu teori, cuma asumsi dari orang menyatakan ini loh ini pendapat orang ya. Bukan teori, pendapat dia bahwa oh dia misalnya dalam penelitiannya menemukan faktor-faktor misalnya yang berkontribusi pada konsentrasi orang misalnya. Tapi itu belum secara teori bahwa dia asumsi dari penelitiannya ini loh. Ini. Tapi kadang-kadang orang langsung mengplot bahwa ini menurut teori ini gitu. Bukan menurut pendapat si A. Jadi harus ada perbedaan kalau teori ya memang dia ada dasarnya teori itu sangat lengkap ya, paradigmanya apa, latar belakangnya nyusunnya seperti apa. Makanya tidak semua yang dasar di sana seperti teori ya, atau juga seperti konsep. Bahkan cuma kerangka kerja aja bahwa dia memang oh kerjanya mau nanti mau A sama B ini atau ini sama ini. Tapi yang ingin saya tekankan di sini kalau misalnya tadi pernyataan Janet tadi kalau harus tetap dicantumkan bahwa kamu dari siapa. Ya. Tapi si A, si B, si C itu kan belum tentu dia teoris. Ya, belum tentu dia itu mengembangkan teori, itu loh. Jadi tidak semua yang statement di sana itu teori atau konsep yang ada di sana. Karena dia kadang-kadang pendapat pribadi dia, tapi kita cantumkan sebagai dia adalah teoris. Oh. Baik Pak. Tapi yang penting referensinya harus cantumkan. Berarti tujuannya adalah kita harus mencantumkan referensinya ya Pak, walaupun itu menurut pendapat kita misalnya seperti itu. Iya, kalau pendapat orang yang kita cantumkan referensi, kecuali kalau pandangan kita ya kita nggak usah referensi, kita kan dari kamu misalnya analisa seseorang kita, misalnya nanti kamu pembahasan kan analisa kamu. Misalnya, ya enggak, tapi kalau kamu misalnya merangkum dari punya orang, ya kamu cantumkan itu apakah parafrase ataukah apa, nah itu kamu cantumkan dari mana sumbernya. Baik Pak. Saya mau tambah sedikit ya, ini juga yang tentang apa kerangka teori dan kerangka konseptualnya, ini juga tergantung apa metode penelitian kita apa. Karena biasanya kalau misalnya kita melakukan penelitian kualitatif, ada beberapa penelitian kualitatif yang tidak perlu kerangka teori karena penelitian kualitatif itu tidak menguji hubungan variabel, itu tidak menguji satu teori. Jadi kalau penelitian kualitatif kita bisa menggunakan paradigma filsafat. Karena biasanya metode kualitatif itu berpusat dengan satu filosofi.
Jadi kalau penelitian kualitatif yang kerangka teoretikalnya itu bisa diganti oleh paradigma filsafat. Kualitatif ya. Oke, makasih Bu Yeli untuk nambahkan. Ya, karena kalau memang ada perbedaan ya antara kuali dan kuanti, tapi kalau misalnya kuali, fenomenologi kan ingin menemukan gitu ya, ingin menemukan fenomena apa di suatu tempat gitu. Terima kasih Pak Yakobus dan Bu Yeli. Ada yang lain? Kalau enggak akan saya berikan pertanyaan lagi. Yosepin Ibu mau tanya. Oke, Yosepin. Yosepin dulu. Dari Ibu. Oke. Ini di bagian 1A. Nah, ini kan ada di bagian dari penelitian keperawatan. Nah, itu kan ada 4. Nah, yang keempat itu kontrol, memanipulasi suatu situasi untuk mencapai hasil tertentu. Nah, Ibu saya belum paham tentang arti kata manipulasinya. Jadi contohnya seperti apa ya, Bu? Oke. Yang di grup yang lain, pertanyaan dari Yosepin grup 3, di 1A itu ada yang tentang kontrol ya, memanipulasi. Saya akan coba jelaskan. Di dalam penelitian itu kalau kuantitatif itu kan ada 4 ya, deskriptif, korelasi, apalagi kuasi eksperimen sama eksperimen, ya. Nah, dalam kuasi eksperimen dan eksperimen itu ada kontrolnya, walaupun kuasi itu nggak terlalu banyak kontrolnya. Yang paling banyak kontrolnya itu ya eksperimen. Jadi penelitian itu bisa dengan menggunakan kontrol, apalagi khususnya di lab. Kita kontrol itunya, lingkungannya kita kontrol, ya. Seperti itu. Variabel di sekitarnya kita kontrol. Jadi kita benar-benar murni mau meneliti A sama B. Ada efeknya nggak? Seperti itu. Kalau kuasi eksperimen biasanya intervensi. Kita memberikan intervensi sebelum dan sesudah. Kita pengen lihat pengetahuan ibu-ibu kader di puskesmas itu berubah nggak setelah kita berikan pendidikan kesehatan. Jadi sebelum intervensi atau sebelum dilakukan pendidikan, kita tes dulu pengetahuannya. Habis itu kita kasih pendidikan, kita tes lagi setelah kita berikan pendidikan. Jadi kita seperti memanipulasi, ya. Jadi tanda kutip manipulasinya, bukan sesuatu yang negatif. Ya, Yosepin ya. Nah, ini karena buku-buku research kita kan yang originalnya itu bahasa Inggris. Ya. Jadi saya mau menjelaskan juga tentang satu kata yang ada beberapa mahasiswa yang tanya saya. Jadi yang sama apa Bu Eka katakan, manipulasi itu kita memberikan intervensi. Gitu, bukan manipulate yang negatif. Kalau kita memberikan intervensi itu manipulation kalau bahasa Inggris. Terus di topik kita tentang ethics juga ada satu kalimat di sana tentang persons admitted in institution. Terus ada mahasiswa yang nanya, Bu, apa ini? Satu orang yang dirawat di dalam institusi. Kalau di konteks bahasa Inggris, institusi itu adalah rumah sakit atau fasilitas untuk merawat orang-orang yang ada penyakit jiwa. Jadi artinya ya mereka itu vulnerable population karena kemampuan kognitif mereka itu ada masalah. Karena mungkin mereka tidak terlalu sadar. Okay? Jadi institution itu bukan institusi apa aja. Kalau institutionalized person itu artinya orang-orang yang dirawat di dalam institusi atau fasilitas rumah sakit buat penyakit jiwa, ya. Mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Halo? Ya, silakan Pak. Supaya nggak rancu. Nah, itu kan kalau kita bilang di penelitian tadi yang kuasi ada kontrol, berarti kontrol itu sebenarnya yang dikasih perlakuan tertentu ya. Tapi kalau di dalam kerangka konsep itu agak berbeda lagi karena di sana ada variabel kontrol. Ada variabel yang diteliti. Jadi jangan salah nanti ya. Kalau variabel kontrol di sana adalah variabel lain yang tidak diteliti yang bisa misalnya kita meneliti tentang satu kejadian tertentu misalnya penyebab yang kontribusi pada stroke misalnya. Nah, kita misalnya cuma meneliti tentang pola dietnya.
itu. Tapi kan sebenarnya ada variabel yang lain, apakah misalnya kaitan usia, jenis kelamin yang tidak kita teliti. Nah, itu namanya variabel kontrol. Jadi agak berbeda nanti kita konteksnya ya kalau kita lihat kontrol di sini. Jadi jangan bingung nanti ada variabel kontrol, tapi juga ada populasi yang kita kontrol gitu ya. Itu supaya nggak rancu. Ya Kak, saya mau tambah juga, itu kan Pak Yakobus sudah menjelaskan tentang variabel kontrol. Tapi ada juga kalau kita mengatakan control group, kelompok kontrol versus experimental group, kelompok eksperimen, perbedaannya apa? Experimental group itu yang menerima intervensi yang kita mau teliti. Yang control group itu bisa kelompok yang menerima intervensi yang biasa atau placebo, oke? Kalau di konteks eksperimen ya. Jadi misalnya kalau kita mau meneliti tentang satu obat yang baru itu kita berikan kepada experimental group. Terus yang control groupnya itu menerima obat yang biasa atau placebo ya, plain NSS aja atau sterile water aja gitu. Jadi nanti harus dilihat konteksnya apa kita bilang kontrol, dan jangan disamakan ya. Teman-teman jangan disamakan, kalau kontrol berarti ini. Enggak, karena lihat konteksnya pada apa. Jadi bisa berbeda-beda pada konteks penelitian di sini. Sama itu yang penjelasan yang paling sederhananya kalau kita sudah kerja di rumah sakit, ada beberapa hal itu kita melakukan tes buat alergi kan. Yang satu itu kita suntik yang ada obat, terus yang satunya sterile water aja. Sterile waternya itu adalah kontrol. Oke, karena kita mau meneliti pasien ini ada alergi dengan obat yang kita kasih atau tidak. Oke, gitu. Apalagi? Oke, di sesi tentang etik itu banyak sekali pertanyaan, ada 25 pertanyaan, saya sudah jawab semuanya. Dan saya mau minta beberapa orang yang sudah baca jawaban saya untuk menjelaskan beberapa poin itu, supaya teman-temannya juga bisa dengar. Oke, ada yang tanya tentang uang atau hadiah. Kita bisa kasih uang atau hadiah kepada partisipan atau tidak? Oke, siapa yang mau jawab? Siapa yang nanya tentang itu di Moodle? Ayo, silakan. Ya, kalau penelitian kita boleh kasih uang nggak ya ke partisipan? Nggak ada yang ngaku? Boleh? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Masa sih nggak boleh? Nggak boleh, Bu. Siapa yang mau jawab? Ayo, harus ada rasional. Siapa yang boleh? Ayo, silakan. Rasionalnya. Ayo mau jawab? Boleh nggak? Tolong di mute ya masing-masing kecuali kalau mau jawab supaya nggak ada feedback. Ayo silakan, siapa yang mau jawab tentang uang itu? Ya, saya Bu. Bentar ya Gita gantian. Ayo Joshua silakan. Kesepakatan kali ya. Ya, perkenalkan saya Joshua dari Guru Besar 5. Nah, kenapa kita nggak bisa memberi uang kepada partisipan? Karena di sini dalam melakukan prinsip dalam penelitian ada hak atas perlakuan yang adil, di mana di sini pemilihan subjek dan perlakuan mereka sama penelitian itu tidak dilakukan secara paksa. Dan yang kedua, mencegah pemaksaan subjek, yaitu dengan membayar subjek, dengan membayar peserta yang akan direkrut seperti itu. Jadi
penelitian itu tidak bisa misalnya kita bayar, kita paksa. Dan di sini juga harus dijelaskan bahwa mereka harus persetujuan yang sukarela. Demikian, Bu. Ikhlas. Sekarang Gita boleh? Oke, Ibu, saya dari Kalau saya sukarelawan, saya mau dikasih. Bentar ya, sekarang Udah. di grup besar. Pagi, Bu. Grup berapa Gita? 3, Bu. Dari grup besar 3, Gita silakan. Kalau menurut saya bisa saja, cuman tujuannya itu cuman buat bukan untuk menyuap, bukan untuk memaksa berpartisipasi dalam penelitian, tapi bisa untuk sebagai kayak apresiasi kepada partisipan. Itu sih, Bu. Bukan untuk menyuap, bukan untuk kayak memaksa dia mengikuti penelitian, tapi untuk memberikan seperti apresiasi karena sudah mengikuti atau berpartisipasi dalam penelitian. Ya itu benar ya, bisa, tapi jumlahnya harusnya cukup aja. Terus tujuannya bukan untuk menyuap, tetapi misalnya pasien kita harus datang ke sini untuk ikut research kita. Kita juga harus membayar transportation pasien, penginapan pasien, atau kalau pasien kita misalnya ikut research kita, terus dia harus cuti dari kerjanya, kita itu tanggung jawab kita sebagai researcher untuk membayar gajinya buat hari ini. Oke, itu bukan unethical. Yang tidak etikal hanya kalau kita memberikan uang untuk sebagai penyuapan buat pasien. Oke, kalau bribery. Tapi kalau tujuannya untuk memberikan kebutuhan pasien atau apresiasi, tidak apa-apa. Oke, itu alasannya kenapa di slide kita itu ada emphasis ya, tidak bisa memberikan jumlah yang besar. Tapi kalau secukup aja tidak apa-apa. Atau misalnya kalau kita melihat pasien ini benar-benar ada kebutuhan, ya kita bisa kasih juga. Saya tambahkan juga, kalau di kaji etik, biasanya di dalam tim kaji etik kita akan menilai proposal penelitian itu, kita lihat juga bagaimana mereka memberikan souvenir, jumlahnya berapa, harganya, jenis souvenirnya apa. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata souvenirnya itu memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh partisipan. Dan kita juga ada namanya silver effect dari riset. Bahkan kadang kalau misalnya responden kita datang ke tempat kita dan dalam perjalanan ada kecelakaan, kita juga harus bertanggung jawab untuk responden itu. Jadi terkadang tidak terkait dengan riset kita, tapi karena dia ingin terlibat dalam riset kita, baik sebelum datang maupun sudah pulang, kita akan bertanggung jawab jika responden kita itu mengalami kecelakaan. Oke. Prinsip yang paling umumnya yang penting tujuan uang itu bukan untuk menyuap orang supaya dia mau ikut research kita ya. Nah, itu alasannya kenapa kalau kita meneliti dengan satu kelompok yang rapat, vulnerable, ya kalau vulnerable rentan. Kalau satu kelompok rentan, vulnerable population, itu juga kajian etik dari komite ada tambahan supaya kita bisa melindungi hak pasien itu. Oke. Saya tambahkan sedikit ya. Oke. Terus kalaupun kita kaitan dengan etik bahwa itu juga memang kita akan memberikan, itu sudah disampaikan dari awal. Ya, jadi dari awal, informasi awal bahwa apa yang akan dia terima kalau dia berpartisipasi itu tertulis. Ya. Bukan akan diberikan sejumlah uang, tapi sejumlah nggak dituliskan, apakah 1.000, 2.000 harus dituliskan di situ. Kemudian juga kalau dia misalnya ikut, terus di tengah jalan dia mundur, dia harus tetap mendapatkan itu. Tidak boleh karena kamu mundur jadi nggak jadi dapat souvenir atau nggak jadi dapat apa yang ada tertulis di sana. Nah itu harus ada di informasi penelitian. Nah itu harus tertulis jelas di sana. Iya. Itu ya sangat penting ya apa Pak Yakobus baru katakan, karena di kriteria informed consent itu kan kita harus memberikan informasi yang lengkap. Itu termasuk benefits, manfaat buat pasien. Kalau kita mau kasih uang atau mau kasih hadiah, ya itu harus ditulis supaya
kita bisa cek kriteria yang full disclosure. Oke, kita kasih tahu semuanya. Ya. Ada pertanyaan lagi tentang etik atau tentang kualitatif supaya saya bisa jawab. Boleh sedikit tambahan, Bu? Iya, silakan, Bu. Ya, karena mengingat ini masih masa pandemi, jadi kemungkinan kan risetnya juga ke depan kemungkinan akan lanjut online mungkin ya, karena lapangan juga mungkin terbatas buat mahasiswa, karena ke depan kan sudah mengembangkan ini. Nah, beberapa penelitian kakak kelas kalian yang berjalan saat ini untuk tadi benefit atau souvenir dan segala macam itu mereka kasih kompensasi berupa pulsa misalkan gitu. Nah, pulsa ini pun juga harus jelas di informasi responden dituliskan apakah semua, karena kalau semua kayaknya juga modal banget gitu ya. Misalkan 20.000 kali 100 responden itu kalian modal besar banget. Nah, ada beberapa yang akhirnya secara fair tapi jelas, misalkan 50 responden pertama atau akan dipilih oleh peneliti 20 apa gitu. Nah, itu semua dituangkan gitu. Jadi situasi seperti ini sebenarnya kita bisa memilih itu, tapi juga harus jelas bagaimana pemberian diberikan kepada calon responden kita dan clear itu di informasi responden. Ya, terima kasih Ibu Martina. Oke, ada pertanyaan lagi tentang sesi 2B dan sesi apa? Oh, 1B dan 2B ya. Kalau enggak saya yang tanya. Mungkin ada yang tahu bisa menjelaskan apa sih bedanya fenomenologi sama grounded theory? Ada yang tahu bedanya fenomenologi sama grounded theory secara sederhana? Nanti akan lebih dalam lagi sama Bu Yeli sesudah UTS. Ada yang mau kasih jawaban? Pagi, Bu. Saya Bu Kristia. Oh, ini dulu. Bentar ya Kristia, sebelah sana dulu. Siapa yang di grup 5-7 nih? Ayo silakan. Saya Bu, saya Siti Siombing mau mencoba menjawab perbedaan dari fenomenological sama grounded theory. Itu kalau fenomenological itu menjelaskan dan menangkap pengalaman hidup dari partisipan sendiri. Sedangkan di grounded theory itu menggali bagaimana orang mendefinisikan realitas dan bagaimana keyakinan mereka terkait dengan tindakan yang nantinya dapat mengarah pada konstruksi teori gitu, Bu. Oke. Tadi siapa? Apalagi? Kristia? Iya, Bu. Saya tambahin Kristia ya. dari grup 3 besar. Jadi perbedaan antara fenomenological dan grounded theory adalah kalau fenomenological itu lebih ke pengalaman hidup seseorang itu, bagaimana dia mendeskripsikannya dan bagaimana interpretasi yang dia miliki. Sedangkan grounded theory itu lebih mengeksplor bagaimana seseorang mendefinisikan realitasnya dan kemudian keyakinan mereka terkait realitas itu dapat berhubungan dengan tindakan yang nantinya akan mengarah pada konstruksi teori. Oke. Boleh ada yang bisa kasih contoh? Selain Kristia sama Siti, ada yang bisa kasih contoh? Contoh judul penelitian atau topik penelitian? Yang ITP itu kalian sudah coba menulis judul dan topik kan? Ayo silakan. Sisi juga kan? Enggak. Karena mereka ada pairing, ada pair. Karena mereka banyak. Sisi juga bisa juga. Apa ya contohnya? Ayo mahasiswa yang sudah tulis contoh topik. Ayo di Moodle. Besok UTS nih sekalian belajar lah. Kalau kalian kuasai apa yang kita diskusikan pasti kalian bisa besok. Ayo.
Bu, saya mau coba jawab, tapi kalau salah ya maaf ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kalau di sini masih boleh salah, besok nggak boleh ya. Ya, jadi waktu itu grup saya diskusi tentang satu topik untuk fenomenologi. Nah, kita ngangkatnya itu tentang tentang pengalaman wanita untuk mendeteksi dini kanker serviks. Nah, itu kan kenapa kita sebut fenomenologi dan itu kita sebut fenomenologinya tuh fenomenologi yang deskriptif karena kita mau mengidentifikasi bagaimana sih pengalaman mereka itu dalam mencegah kanker atau mendeteksi dini tentang kanker serviks, Bu. Terus kalau misalnya interpretatif, misalnya kayak pengalaman penderita kanker dalam tentang kualitas hidupnya gitu loh. Kayak bagaimana penyakit kanker itu berarti bagi dia, apa artinya memiliki penyakit kanker. Nah, itu yang disebut dengan interpretatif fenomenologi, Bu. Untuk grounded teori mungkin bisa teman yang lain, Bu. Ya, siapa yang mau tentang grounded teori? Contohnya? Ayo, nggak apa-apa salah. Ayo, coba aja. Harus berani kasih pendapat. Supaya setelah ini saya jelasin juga beberapa poin karena ini ada similarity, ada persamaan, tapi ada perbedaan juga fenomenologi dan grounded theory. Oke, ayo Bu Janet. Selamat pagi Bu, maaf Bu, saya cuma mau bantu mencoba. Kebetulan dari sisi ini sih pengalaman buat saya baru ya Bu untuk yang namanya untuk menyusun riset. Tadi yang sudah dijelaskan oleh teman ETP untuk yang fenomenologi, menurut saya sih bisa dikategorikan ke arah judulnya sih ke paliatif kalau untuk tentang pengertian dari kanker serviks karena nanti dia akan menjelaskan tentang pengalaman dia gitu. Terus bagaimana cara dia mengeksplor dirinya untuk apa yang dia sudah tangkap dari perjalanan penyakitnya dia itu sendiri. Tapi kalau dari grounded theory, saya waktu itu coba bukan analisis sih, lebih tepatnya nyoba untuk membuat judul. Kalau ini kan di sini grounded theory itu bagaimana kita menggali orang, mendefinisikan realita, terus kepercayaan mereka terhadap berkaitan dengan tindakan. Kalau kemarin sih saya mencoba untuk yang pasien, bagaimana dia kayak judul tentang periferal terapi infus seperti itu. Jadi dari proses untuk sebelum memasang infus sampai setelah dipasang infus, terus setelah diberikan obat, apa yang dirasakan untuk mencegah terjadinya kayak flebitis atau ekstravasasi. Mungkin seperti itu sih Bu kalau untuk grounded theory. Nanti lebih jelasnya kembalikan ke Ibu lagi. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya kalau kita cerita tentang topik buat fenomenologi itu bisa juga topik kita buat grounded theory. Oke, tetapi kalau grounded theory itu penelitian kita lebih dalam karena kita membuat teori. Oke, terus nanti kalau itu sudah teori, kita itu sudah apply dengan populasi lain atau pasien lain. Karena kalau kita melihat fenomenologi, fitur fenomenologi ini adalah partisipan kita homogeneous. Jadi kalau kita mengatakan homogeneous, karakteristiknya kira-kira sama. Jadi misalnya kalau kita meneliti tentang pengalaman ibu tentang keguguran, harusnya itu semua itu harus ada pengalaman keguguran. Okay, so it's homogeneous. Tetapi kalau kita melakukan grounded theory, itu heterogeneous partisipan. Jadi kita bisa meneliti tentang pengalaman tentang keguguran, tetapi kita misalnya awalnya kita interview ibu-ibu yang ada pengalaman aborsi atau keguguran. Terus setelah itu kalau mereka ulang lagi cerita tentang peran suami mereka waktu pengalaman itu, nanti kita juga interview suami yang istrinya sudah pernah keguguran. Terus nanti kalau suaminya itu cerita tentang peran dokter waktu istrinya ada keguguran, nanti kita juga interview dokter. Jelas nggak? Jadi kalau fenomenologi itu populasinya sangat homogeneous. Tetapi kalau grounded theory yang paling sederhana itu
this is my favorite. Yang paling sederhana, definisi grounded theory adalah phenomenology that you do over and over again. Jadi misalnya topik kita tentang pengalaman keguguran, tapi kita melakukan interview dengan ibu-ibu yang sudah ada pengalaman keguguran, itu satu kelompok. Tapi kita juga interview suami, itu satu kelompok. Terus kita juga interview dokter, kita juga interview perawat. Kita bisa juga interview mertua. Jadi kita bisa melihat perspektif tentang pengalaman itu dari angle yang beda-beda, oke, supaya kita bisa membuat teori nanti. Tapi kalau fenomenologi partisipannya sangat homogeneous, oke, karakteristiknya kira-kira sama. Jelas nggak? Jelas, Bu. Apalagi? Oh iya. Yang tentang kuanti, tentang literatur review. Tentang literatur review ya. Mumpung ada Pak Yakobus masih di sini. Selain kalian belajar tentang kuanti sama kuali, sama mixed method, ada salah satu penelitian kita biasanya literatur review. Atau nanti ke depannya biasanya kita belajar tentang systematic literatur review. Jadi literatur yang sistematik. Pak Yakobus sudah jelaskan di videonya bahwa ada langkah-langkah untuk melakukan penelitian dengan systematic literatur review. Pada dasarnya sama ya, menemukan masalah sampai analisa. Tapi ada langkah-langkah yang paling penting di dalam literatur review itu. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Apa yang membedakan dia dengan penelitian yang lain? Kira-kira apa? Apa bedanya penelitian kuanti dengan penelitian literatur review? Ada yang mau diskusi? Ada yang mau jawab? Saya kan mau jawab, Bu. Oke, silakan, Pak. Selamat siang, Bu. Nama saya Maruli. Saya akan coba menjawab untuk langkah-langkah dalam melakukan literatur review. Yang pertama, kita harus menyiapkan pertanyaan question. Yang kedua, pencarian data. Yang ketiga, menganalisa data. Dan yang keempat, kita melakukan summary. Demikian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Apa bedanya dengan penelitian yang lain, Pak, kalau literatur review? Apa bedanya? Datanya bagaimana antara penelitian biasa yang dilakukan dengan literatur review? Kalau literatur review, datanya dari mana? Kalau bedanya dalam melakukan literatur review dengan penelitian yang lain. Kalau penelitian yang lain itu menentukan topik penelitian dulu, Bu, baru mengidentifikasi pokok-pokok konsepnya, terus menentukan literatur review-nya, yang terakhir menyusun kerangka kerja. Itu yang membedakan dengan melakukan tahapan di literatur review ini. Terima kasih, Bu. Oke, makasih ya, Pak. Mungkin langkah-langkahnya itu hampir sama ya. Karena awal itu kita harus cari pertanyaan penelitian atau masalah penelitian atau topik penelitian, itu sama. Kemudian kalau di literatur review, mungkin nanti Pak Yakobus bisa tambahkan, itu datanya beda. Kalau di riset biasa, datanya biasanya data primer. Kita ambil langsung dari responden. Tapi kalau literatur review, kita menggunakan database. Ya, dari artikel-artikel yang kita temukan di database. Seperti itu. Jadi kita mengkritisi artikel-artikel yang sudah ada dengan topik-topik yang sama, dan kita analisa, dan kita akan temukan tema-tema berdasarkan hasil dari yang kita analisis artikel tersebut. Pada dasarnya sama, yang berbeda hanya data yang diambil. Ya, Pak Yakobus mungkin bisa tambah, Pak? Ya, oke. Terima kasih Bu Eka dan Pak Maruli.
Pak Maruli muda ya. Jadi betul katakan Bu Eka tadi, seperti yang saya jelaskan juga di slide di sana, ya intinya sih namanya literatur review. Jadi kita mereview literatur, ya kan? Literatur tentunya kan yang sudah publish, nggak mungkin yang belum publish. Jadi yang paling dasar membedakan adalah populasi atau sampelnya. Kalau penelitian-penelitian yang lain kan tadi dikatakan bahwa ini sampelnya bisa langsung primer, datanya itu diambil apakah dari pasien, dari keluarga, atau dari mana. Ya, tapi kalau dalam literatur review, ya populasi adalah literatur yang ada. Memang literatur di sini yang terpenting adalah menentukan dari mana kita akan mengambil literatur ini. Nah, yang terpenting itu kan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang di sana, kenapa kok harus ada kriteria? Ya prinsipnya sih sama dengan penelitian yang lain ya. Karena kalau nggak kita buat kriteria, nanti itu sangat bias, karena kan sangat luas sekali. Ya. Nah, makanya kita buat kriteria sehingga lebih fokus kepada topik tertentu, sehingga nanti hasilnya juga lebih valid, karena semakin homogen bukan heterogen. Jadi kalau pada dasarnya sama, cuma yang membedakan adalah yaitu bahwa kita mengambil dari sumber-sumber atau literatur-literatur yang sudah publish. Nah, yang terpenting lagi memang di sini ada pemilihan dari literatur yang ada. Makanya di sana ada pembatasan-pembatasan atau kriteria-kriteria, misalnya bahwa apakah yang full text, misalnya saya yang full text saja, kemudian yang sudah di peer review. Biasanya di sana di webnya itu bisa yang di peer, kita klik yang peer, kemudian yang free access, karena kadang-kadang mungkin artikelnya bagus tapi harus bayar, ya terserah. Kalau memang ada yang memang pokoknya semua berbayar juga masuk, ya nggak apa-apa, atau mau yang free aja. Nah, contohnya itu yang intinya bahwa artikel yang kita mereview artikel yang sudah ada atau literatur yang ada. Memang di sana ada, kalau saudara lihat, saya kan ada 4 level ya, yang paling dasar, yang tradisional itu, yang naratif, kemudian nanti yang sistematik, kemudian ada yang metasintesis dan juga analisis. Tapi prinsipnya sih hampir sama dengan penelitian yang lain, sama, ya, cuma populasinya membedakan. Mungkin itu, kecuali ada lagi yang pertanyaan yang lain. Terima kasih, Pak. Yuk. Boleh nambahin sedikit, Bu, Pak? Iya. Yuk. Ya, mungkin hal yang perlu diperhatikan di literatur review adalah bagaimana kalian memastikan pemilihan literatur itu benar-benar menjadi modal awal yang memang itu yang akan kalian pakai. Jadi hal yang khusus yang menjadi ciri khas di literatur review, kekuatan itu memang dari awal adalah pemilihan literatur. Ada beberapa yang berkembang, mungkin juga disampaikan adalah kalian memilih literatur itu menggunakan model Prisma. Jadi dengan model itu mulai dari mencari sesuai dengan topik dan variabel, menentukan metodologi apa yang dipilih, kemudian mengerucut nanti screening, terus mana yang memenuhi sampai akhirnya artikel yang terpilih apa. Jadi memang kekuatannya ada pada literatur. Mulai dari pemilihan, bagaimana model kita kaya, kuat, dan memang pas, yang akan nanti kemudian pada model Prisma ini sampai dia terpilih, itu akan kita pakai sebagai penelitian sampai nanti kita menganalisa dan menghasilkan temuan penelitian gitu, dari literatur yang ada. Jadi memang harus kuat di literaturnya. Mulai dari pencariannya harus serius dan pakai model yang memang pas gitu ya. Dan model Prisma itu banyak dipakai buat kajian literatur atau literatur review. Itu yang Ibu Martina baru sampaikan, kalau di literatur review itu kriteria namanya reproducibility. Oke, jadi arti reproducibility itu misalnya kalau saya reviewer, terus kalian kirim hasil penelitian, terus di hasil penelitiannya itu mengatakan, di Science Direct saya sudah mencari berapa ribu artikel seperti ini. Kalau itu benar-benar reproducible, literatur review yang bagus, kalau saya login di Science Direct dan saya ketik keywords, kata kunci yang kalian tulis, hasil yang saya
bisa lihat di Science Direct itu kira-kira harus sama dengan apa yang ada di Prisma diagram. Oke, reproducible supaya reviewernya bisa tahu, oh researcher ini tidak hanya membuat hasil ya, ini hasil yang benar. Saya tambahkan lagi, yang terpenting lagi adalah kata kunci tadi untuk pencarian harus sama, tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Kemudian juga periodenya berbeda, karena kalau saudara rubah sedikit aja, pasti nanti hasil literatur yang muncul di sana ada berapa ribu atau berapa ratus bisa berbeda. Sehingga itu harus konsisten, kata kuncinya, kemudian periode waktunya ini dari kapan sampai kapan, untuk membatasi harus konsisten. Termasuk juga penggunaan boolean di sana ya, apakah N ataukah OR atau not, itu juga harus sama persis dalam pencariannya. Harus konsisten, nggak boleh yang di web ini kita menggunakan N, yang di sana menggunakan OR, atau sebaliknya, ini nggak boleh, harus pokoknya sama konsisten yang digunakan untuk pencarian. Dan juga semakin banyak kata kunci yang saudara gunakan di sana, akan semakin spesifik atau membatasi literatur yang akan muncul nanti. Mudah-mudahan juga pernah mencoba semua ya di sana. Oke, ada lagi? Ada lagi yang tentang kuantitatif, mungkin ada pertanyaan tentang kuantitatif buat minggu 2A. Siang, Bu. Si 2A. Ya, ayo silakan. Bu, saya Siti Siombing mau bertanya tentang penelitian kuantitatif. Itu ada di eksperimen, Bu. Kan ada di situ adanya keterlibatan pengukuran dan variabel independen dan dependen. Independen itu kan tidak terpengaruh dan dependen itu terpengaruh. Nah, kok independen kan Bu tidak terpengaruh, kok malah ikut terlibat ya Bu dalam pengukurannya? Mungkin oke, terima kasih sudah menyangkut tentang independen sama dependen ya. Kita akan lebih jelas lagi. Jadi variabel itu di eksperimen biasanya kita cari pengaruh dan yang dipengaruhi. Dependen itu yang dipengaruhi, independen itu yang bebas, dependen itu yang tidak bebas, ya. Jadi biasanya contohnya begini, efek dari umur ke obesitas misalnya, ya. Jadi obesitasnya itu dependen karena dia yang dipengaruhi oleh umur. Kira-kira ngerti nggak Bu Siti? Jadi yang namanya dependen itu dia yang tidak dipengaruhi, tapi yang dipengaruhi. Independen yang bebas. Cara mengukurnya gimana Bu? Cara mengukur apa? Kan adanya keterlibatan pengukuran. Berarti kalau tadi pengaruh umur pada obesitas berarti yang contohnya apa ya? Variabel umur berarti kita tanya sama respondennya umurnya berapa. Karena kalau obesitas kita bisa ukur. Udah tahu kan dasar bagaimana menentukan kriteria normal, obesitas, seperti itu? Kita ukur. Apa yang kita ukur dengan obesitas? Body mass index, Bu. Ya. IMT. Ya. Banyak. Banyak bagaimana cara mengukurnya, makanya kita sebagai peneliti dalam membuat proposal, kita harus detail. Variabelnya apa? Bagaimana cara mengukurnya, pakai instrumen apa? Itu kita jelaskan di proposal. Oke, pada saat ujian proposal, kita akan tanyakan, ini bisa diteliti enggak? Ini masalahnya kuat tidak? Terus variabelnya apa? Terus bagaimana cara mengukurnya harus tahu. Hasil ukurnya bagaimana? Itu harus tahu semua. Itu alasannya kenapa itu sangat penting. Kalian harus menulis operational definition of variables. Karena definisinya juga beda-beda. Tapi di dalam penelitian ini, di konteks penelitian ini, definisi kami variabel ini bagaimana? Ya, contohnya, misalnya usia. Usia bisa aja jadi rasio, karena angka. Tapi pada saat kita mau menentukan bahwa, oh saya maunya jadi kategori, dia jadi ordinal.
Atau kalau jadi 2 jadi nominal. Misalnya usia kan. Saya kita kategorikan usia X sampai Y ini kategorinya muda. Y X misalnya Z sampai apa kita kategorikan tua seperti itu. Jadi tergantung definisi operasional variabelnya apa. Itu sangat penting kalau misalnya kalian melakukan penelitian yang mengukur pengetahuan, karena pengetahuan itu kan sangat general. Jadi bagaimana kita bisa tahu pengetahuan orang ini tinggi atau kurang, harusnya itu ada di operational definition. Skornya yang seperti ini, apa interpretasinya ini atau definisinya apa, tinggi atau kurang atau apa. Atau baik cukup kurang seperti itu pengetahuan biasanya. Sikapnya apa? Biasanya positif negatif. Tapi ada juga yang memang rasio angkanya saja. Kenapa harus jelas? Karena nanti menentukan ujinya. Kita mulai minggu depan kita belajar uji statistik atau uji kuantitatif. Karena dengan menentukan definisi operasional, kita akan tahu apa nanti uji analisisnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terus kalau kalian melakukan eksperimen biasanya dependent variable-nya itu adalah efek. Independent variable-nya adalah cost. Jadi kalau cost and effect, penyebabnya itu independent, efeknya dependent. Jadi itu alasannya kenapa kita mengatakan yang independent itu kita tidak bisa mengubah. Karena kalau umurnya udah tua ya kita nggak bisa mengganti umur, tapi obesitas, berat badan pasien masih bisa. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada lagi? Shalom, Bu. Saya mau bertanya tentang legal etik yang di research, Bu. Tentang anonymity. Nah, di situ kan ditulis tidak ada seorang pun, bahkan peneliti yang mengetahui identitas subjek. Nah, misalnya kita pakai Google Form itu, kita diwajibkan pakai inisial atau boleh kita pakai nama terang sama mungkin kalau ada tahun kelahiran kayak gitu, Bu? Itu biasanya kalau kita melakukan penelitian namanya itu opsional. Oke, namanya itu opsional. Mungkin ada identifikasi, tetapi harusnya setelah mereka mengisi form itu kita memberikan control number. Jadi code aja, code buat partisipan itu. Jadi misalnya kalau Ibu Eka partisipan di dalam penelitian saya, kalau dia sudah mengisi form itu, saya harus mengganti namanya Ni Gusti Ayu Eka itu, saya mengganti partisipan nomor 24, itu aja. Oke, itu bisa membantu supaya analisa data penelitinya juga lebih objektif. Oke, lebih objektif. Tetapi bisa kita ada kontrol. Oke, bisa kita ada kontrol, misalnya di dalam satu file kita sudah tahu, oh yang partisipan nomor ke-24 ini siapa, supaya nanti kita kalau kita harus follow up ya kita bisa balik ke situ. Tapi harusnya waktu kita menganalisa itu anonimus. Oke, dan kita juga harus memberikan pilihan buat pasien kalau dia mau tulis namanya atau tidak. Karena biasanya yang nama itu opsional. Jadi kalau dia tidak mau nulis nama, ya kita nggak bisa memaksa partisipan. Jadi boleh tulis nama, boleh inisial ya. Atau kalau di kualitatif, biasanya kita bisa menggunakan pseudonym. Jadi kita membuat nama, tapi itu bukan nama yang benar. Misalnya nama saya Eka. Nanti jadi Sarah gitu, atau jadi Ani, gitu. Pseudonym aja. Baik Bu, terima kasih. Oke. Oke, kita masuk ke proposal ya. Proposal paling penting nih. Karena semester depan kalian sudah harus mengembangkan proposal di Nursing Project 1. Di dalam proposal kalian sudah belajar ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3 ya. Sedangkan bab 4 dan bab 5 itu biasanya hasil sama kesimpulan dan saran. Itu biasanya keseluruhan skripsi nanti di Nursing Project 2 di semester selanjutnya lagi. Di dalam proposal ada yang mau didiskusikan atau akan saya tanyakan? Maaf Ibu,
Iya. Ya, saya mau kembali ke literatur, bertanya tentang literatur review. Oke. Ya, sebelumnya nama saya Elsa dari grup 5. Saya mau Kurang keras suaranya. Nama saya Elsa dari grup 5. Oke. Di literatur review itu ada pertanyaan penelitian. Nah, salah satu modelnya itu model SPICE. Itu ada setting, perspektif, intervensi, comparison, sama evaluasi. Nah, itu maksudnya contohnya bisa diberikan tidak? Soalnya dari videonya saya kurang paham. SPICE ya. Pak Yakobus? Halo. Ya Pak. Pak Yakobus Ya, akan coba. Sebetulnya di sana kan memang ada beberapa jenis untuk itu, tapi yang terpenting sebetulnya adalah harus spesifik, gitu ya. Cuma yang paling banyak digunakan itu adalah model PICO. Itu yang paling lazim digunakan untuk merumuskan itu model PICO. Memang di sana ada model yang lain gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya contoh, sebenarnya kalian ngikutin aja yang S-nya itu apa, di sana situationnya seperti apa atau kondisi yang diharapkan gitu. Sebenarnya sih prinsipnya sama. Jadi jangan bingung dengan ini. Tapi yang penting harus spesifik kalian apa toh untuk pertanyaan di di penelitian itu. Sama juga bukan hanya untuk literatur itu, semua sebetulnya di semua jenis penelitian kan kita harus spesifik nanti pertanyaan penelitiannya itu yang kita rumuskan. Nah, memang tidak selalu dia ada comparison-nya. PICO di sana kan harus ada comparison, kita compare A dengan B misalnya, perlakuan A dengan B. Nah, kalau dia tidak ada yang comparison juga nggak akan ada comparison. Misalnya saudara ingin cuma melihat atau mengetahui gambaran persepsi mahasiswa tentang proses pembelajaran online gitu. Kan nggak ada komparasinya, nggak ada komparasinya, sehingga di situ harus spesifik. Spesifiknya adalah ya lebih kepada bagaimana gambaran persepsi mahasiswa tentang pembelajaran online. Udah. Jadi itu, sehingga di sana pun meskipun di sana ada kriteria itu juga dilihat pemakaiannya, karena nanti jangan-jangan memakai itu semua nggak cocok nanti. Ya jadi disesuaikan aja. Kalau misalnya yang contoh-contoh yang itu ya kalian bisa gampang sebenarnya searching di Google untuk itu ya. Tapi yang intinya di sini dalam penggunaan apa yang kita gunakan juga melihat penelitian kita ini apa jenisnya, ya penelitiannya seperti apa. Apakah kita memang compare atau tidak, atau cuma deskripsi saja. Nah, itu juga akan mempengaruhi pertanyaan yang akan muncul. Ya. Saya rasa itu ya. Dan literature review-nya juga sih beda-beda. Itu tergantung apa yang kalian tulis di proposal. Jadi itu alasannya kenapa harus proposalnya jelas. Karena kalian bisa mengatakan, oh literature review ini termasuk quantitative dan qualitative research. Tetapi ada juga beberapa literature review yang mengatakan, oh kami menguji hanya quantitative research atau hanya qualitative research, bisa juga. Jadi kalau kalau inclusion kriterianya itu beda, mungkin yang PICO-nya juga beda. Karena misalnya kalau kalian melakukan literature review yang buat semuanya qualitative research aja, mungkin yang 1C itu comparison kita itu diganti oleh konteks. Karena tujuan kita bukan untuk mengcompare. Oke, jadi itu tergantung apa yang kalian tulis di proposal. Oke. Tapi PICO itu yang paling basic sih, paling dasar. Bisa kasih contoh pertanyaan penelitian? Ada yang mau kasih contoh pertanyaan penelitian? Kan nanti kalian akan membuat pasti semester depan ya yang untuk proposal ya. Iya Pak, semester depan ada proposal. Coba kasih contoh karena pertanyaan.
paling dasar kan harus bisa buat pertanyaannya kan. Tentunya dengan topik dulu ya. Kita harus tahu topiknya, kita idenya tentang mau apa gitu. Karena kalau kita tidak tahu topiknya, kita tidak bisa pilih metodologinya. Iya, sehingga harus tahu topiknya kita mestinya mau apa. Nah, di slide saya kan juga ada di sana, misalnya topik besarnya apa. Kemudian nanti ada beberapa, misalnya kita pakai fishbone gitu ya. Jadi, ada cabang-cabangnya ini yang kemungkinan bisa muncul. Nah, kita batasi yang di mana aja. Nah, itu juga sangat mempengaruhi nanti. Jadi memang itu juga sangat fleksibel untuk ini. Jadi nggak kaku gitu ya. Tapi intinya bahwa pertanyaan itu harus relevan, harus spesifik dengan topik yang akan kita teliti di situ. Ada yang mau coba kasih contoh biar kita tahu kalian itu sudah paham apa belum? Ayo, intinya itu. Kalau mau membuat proposal. Ada yang bisa kasih contoh? Ya. Siapa? Dini? Saya mau coba. Iya, coba. Ya, Bu. Ya. Coba yang contoh soalnya ya, Bu. Contoh pertanyaan penelitian. Iya. Iya. Kalau untuk model Pico, saya coba dulu ya, Bu, kalau salah, maaf. Nggak apa-apa. Ayo. Yang penting besok benar. Yang penting besok benar ya. Apa? Apakah terapi musik lebih efektif dibandingkan dengan terapi menari dalam mengatasi halusinasi pada lansia dengan skizofrenia? Itu dari saya. Gimana Pak Yakobus? Ya boleh bisa misalnya contoh seperti itu. Jadi kan itu pakai Pico ya. Oke, populasinya apa? Kan sudah kelihatan populasinya tadi apa populasinya? Ini populasinya apa? Ada lansia yang mengalami skizofrenia. Oke, lansia kan? Ya. Terus intervensinya? Music therapy. Musik atau terapi menari. Jadi kita bandingkan mana yang lebih efektivitasnya yang lebih tinggi yang mana. Oke, intervensi ada comparisonnya juga ya. Terus, iya, perbandingan antara kedua. Outcome? Halusinasinya itu tadi. Mana yang lebih efektif untuk halusinasinya teratasi atau? Oke. Ya, tapi hati-hati ya kalau penelitian ini karena ini populasi yang rentan ya. Dan psikofen nggak banyak ya. Nggak ada tempatnya untuk cari. Di Indonesia datanya belum terlalu ini untuk mungkin ada tapi agak sulit. Ya. Kalau misalnya kamu tidak pakai comparison itu, misalnya cuma satu, terapi musik misalnya. Bisa juga. Kalau pakai comparison lihat aja sebelum dan sesudah terapi musik misalnya. Sebelumnya. Itu bisa juga. Before and after. Iya. Terapinya cuma satu. Iya, ya. Oke, Bini, terima kasih. Oke, ada yang lain sebelum kita masuk ke proposal? Terima kasih Bu Bapak untuk jawabannya. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Tolong dicatat, dipelajari ya. Jangan sampai besok menyesal. Dan tolong besok settingnya itu mulai jam 10 kan, tapi jangan login di Moodle jam 10 pas juga karena waktu kalian login mencari UTS itu waktunya udah berjalan. Jadi harusnya 5 menit sebelumnya sudah siap untuk memulai ujian ya. Kami hanya kasih waktu 50 menit ya ujian. Dibaca pelan-pelan karena pertemuannya lumayan panjang. Ya. Karena kita nggak ingin kalian hanya remember, tapi juga sampai aplikasinya sama analisisnya. Ya. Kan udah mau selesai, udah mau skripsi, jadi analisisnya dipakai.
Ada lagi? Masih ada pertanyaan? Kalau enggak, saya akan masuk ke proposal. Sudah? Masuk ke proposal ya? Oke. Di dalam proposal, yang paling penting pertama kali kita lakukan adalah di latar belakang. Latar belakang itu kita menentukan masalah penelitian. Di bab 1 juga ada pertanyaan penelitian yang tadi kita baru diskusikan. Nah, di dalam latar belakang atau masalah penelitian itu, apa sih di dalam latar belakang itu? Apa isinya latar belakang? Ada yang tahu? Ini yang paling penting ya, karena dasarnya di latar belakang. Rata-rata atau beberapa ujian proposal biasanya kita minta lagi data awalnya, karena latar belakangnya tidak kuat. Jadi apa di dalam latar belakang? Ada yang tahu isi latar belakang apa aja? Ya, Yusepin. Di latar belakang itu ada 4 komponen. Yang Iya. pertama itu masalah dan dampaknya. Oke, masalahnya dan dampak. Ada area spesifik. Yang ketiga, apa yang sudah dilakukan atau diketahui tentang penelitian yang sama sedang kita teliti. Yang keempat, apa yang belum dilakukan atau diketahui yang menjadi gap atau kesenjangan. Kesenjangan itu. Benar ya. Jadi tadi masalah penelitiannya apa? Terus dampaknya apa sih kalau dengan adanya masalah itu? Ya, contohnya di Puskesmas Binong atau di Kelurahan Binong banyak loh lansia yang hipertensi. Ya. Jumlahnya berapa? Hipertensi. Rata-rata banyak banget nih yang hipertensi lansia. Tapi kita harus tahu jumlahnya berapa, banyaknya berapa, terus dampaknya apa sih hipertensi pada lansia? Kita harus jelaskan juga. Ya. Terus tadi ada apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui. Penelitian sebelumnya tentang hipertensi pada lansia apa aja? Makanya harus banyak baca. Artikel sebelumnya apa? Ya. Kalau sudah pernah dilakukan tentang penelitian hipertensi pada lansia, misalnya kalian temukan banyak sekali penelitian tentang hal itu. Apa yang membuat penelitian kalian ini akan unik, spesifik? Perlu nggak dilakukan penelitian lagi tentang hal itu? Contohnya, ternyata di Binong itu belum pernah dilakukan penelitian tentang hipertensi lansia. Baru pertama kali. Jadi akan memberikan sesuatu yang baru di Kelurahan Binong atau di Puskesmas Binong. Akan memberikan data terbaru yang akan diberikan ke Puskesmas Binong. Seperti itu. Atau dengan penelitian kita di Puskesmas Binong, kita bisa kasih apa sih intervensi atau tindak lanjut dari hasil penelitian kita di pada lansia di Binong tersebut. Jadi ada sesuatu yang bermanfaat untuk apa yang kita lakukan. Dengan membaca banyak artikel, kita juga tahu bahwa ternyata ada loh yang belum diteliti. Misalnya, mungkin udah banyak tentang variabel yang dapat dimodifikasi atau variabel yang tidak dapat dimodifikasi. Misalnya kalau usia kan udah nggak bisa dimodifikasi. Usia udah memang punyanya lansia. Yang bisa dimodifikasi apa? Kayak exercise, ya kan, latihan. Itu udah ada yang diteliti nggak? Ya. Kalau exercise bagaimana sih ngukurnya? Kegiatannya sehari-hari. Kita bisa tanyakan. Seperti itu. Jadi harus ada gap-nya. Apa sih yang bikin penelitian ini ada gap-nya dari penelitian sebelumnya dengan apa yang mau kita lakukan? Itu. Benar ya, Yosefin, isinya latar belakang itu. Itu harus kuat. Bahasanya, parafrase, nggak boleh plagiat, nggak boleh copy paste dari artikel lain. Ya, pakai bahasa sendiri, data awalnya harus kuat. Kalau kita pengen tentang lansia di Binong, kita harus punya data lansia di Binong. Kita tanyakan ke puskesmas. Kita tanyakan ke Posbindu. Seperti itu. Atau kalau mau di rumah sakit, teman-teman kita yang di Bapak Ibu Sisi, harus ada data awalnya yang kuat. Misalnya tentang mungkin tentang yang sudah pernah dilakukan, jatuh, risiko jatuh pada pasien, atau penelitian yang sebelumnya yang di bimbingan saya tentang online learning yang baru dilakukan di rumah sakit, bagaimana dievaluasi perawatnya melakukan atau tidak, jadi suatu masalah tidak di rumah sakit, seperti itu. Itu harus ada data awalnya. Jadi benar-benar latar belakang itu harus kuat. Kalau tidak, kami biasanya penguji akan meminta kalian ngambil data awal lagi.
Karena yang latar belakang itu yang memastikan apa penelitian ini masih bermanfaat kalau dilakukan atau masih ada keperluan buat penelitian ini. Karena kalau penelitian itu tidak ada manfaat atau sudah tidak perlu, kenapa kita harus membuang waktu dan effort buat penelitian itu kan? Oke, itu di bab 1 ya. Bab 1 biasanya latar belakang, rumusan masalah. Rumusan masalah isinya apa? Di grup 5, 7, dan Bapak Ibu Sisi, rumusan masalah isinya apa? Ringkasan dari latar belakang. Ya? Rumusan masalah itu ringkasan dari latar belakang. Jadi harus ada 4 komponen yang ada di latar belakang itu. Iya, benar ya, Elsa. Jadi rumusan masalah itu rangkumannya dari latar belakang. Bagaimana kita menuliskan kembali dengan baik dan jelas dari apa yang kita sudah tuliskan di latar belakang. Sudah itu ada tujuan penelitian. Berdasarkan masalah itu tujuan penelitian kita itu apa sih? Ya, harus jelas. Kenapa tujuan harus jelas? Karena itu akan kita jawab nanti. Ya. Kita mengacu semua kepada tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Ini penting juga, ya. Kemudian manfaatnya apa di bab 1? Harus bermanfaat. Kalau enggak, ngapain perlu dilakukan penelitian? Seperti itu. Itu bab 1. Bab 2, nah di sini bab 2 ada yang buat kerangka konsep. Nah, udah belajar kan kerangka konsep dengan Pak Yakobus. Landasan teorinya apa? Itu harus jelas. Kalau kita mau cari hubungan, apa yang mau dihubungkan? Variabel independennya apa, dependennya apa? Di situ biasanya kita juga minta definisi konseptual sama definisi operasionalnya. Tadi sudah Ibu Yeli bahas. Per variabel apa? Secara konsep apa, secara operasional apa? Kemudian juga yang paling penting ada kajian literatur. Penelitian-penelitian sebelumnya biasanya kami minta 10 minimal. Penelitian sebelumnya tadi misalnya tentang hipertensi di lansia. Biasanya kami minta 10 artikel yang sudah dilakukan sebelumnya apa sih? Kita kritisi satu-satu. Ya. Bukan hanya summary. Biasanya mahasiswa di situ kelemahannya hanya summary. Oh, penelitian A bilangnya begini, penelitian B bilangnya begini. Ya, kami mau lebih dikritisi lagi. Oh, dari 10 itu mana sih yang sama, mana sih yang beda gitu. Oh, di Indonesia seperti ini, kalau di luar negeri seperti ini. Biasanya kita compare. Ya. Oh, kalau di tempat ini yang paling mempengaruhi atau yang berhubungan itu usianya. Oh, di tempat yang lain exercise-nya. Itu harus kita kritisi benar-benar. Nanti kita akan belajar bagaimana mengkritisi suatu artikel. Kemudian masuk ke bab 3. Bab 3 ini nanti metodologi. Nah, karena harus kuasai nih metodenya bagaimana. Mau kuanti apa kuali? Ya. Pada saat mau menjawab kita mau kuanti atau kuali, ada 2 pertimbangan. Yang pertama, kemampuan kita lihat. Ya. Kalau kita merasa, oh saya lebih suka angka-angka. Biasanya lebih suka angka, biasanya memilih kuanti. Oh saya lebih suka berkata-kata naratif. Saya akan memilih kualitatif. Seperti itu. Kalaupun itu pertimbangan yang pertama kita sebagai peneliti, yang kedua lihat tujuan penelitian sama pertanyaan penelitiannya. Itu bisa dijawab secara kuanti atau secara kuali. Kalau bisa kedua-duanya, oke. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan penelitian yang nggak bisa dijawab secara kuanti. Misalnya pengalaman, tadi kan mau menggali pengalaman nggak bisa. Kalau sudah mau menggali, pasti ke arah tadi apa? Fenomenologi biasanya atau kualitatif. Tapi kalau hanya ingin menggambarkan, oh saya mau mengidentifikasi hubungan antara X dan Y, makanya mau lihat nanti uji analisanya dengan statistik, gitu kan? Itu biasanya langsung ke kuanti. Juga udah belajar tentang etik, di dalamnya ada juga pertimbangan etiknya bagaimana. Inform konsennya mau kasihnya bagaimana. Lembar informasinya bagaimana. Pertimbangan prinsip-prinsip etiknya gimana? Anonymity, beneficence, ya. Itu semuanya dijelaskan di situ.
Ya. Kemudian populasi sama sampel. Ini rata-rata biasanya pada saat kita kaji etik, populasinya nggak jelas. Siapa sih sebenarnya populasinya? Ya. Terus menentukan sampel. Nanti juga belajar bagaimana sih menentukan sampel. Ada yang pakai rumus ya. Kalau untuk kuanti. Kalau kuali biasanya nanti ada lagi, beda lagi purposif. Ya. Nanti diajarin sama Bu Yeli. Itu penting juga. Karena nanti kita bingung. Oh, kalau nggak jelas populasi sama sampelnya pada saat kita mau ngasih kuesioner, loh siapa ya? Ada kriteria inklusi sama eksklusi nggak? Walaupun sama-sama misalnya, oh saya mau mahasiswa yang profesi. Ada kriterianya nggak? Ada misalnya, oh saya mau profesi yang lagi di Jabodetabek, jadi hanya Jabodetabek. Atau mau seluruh Indonesia, tapi bagaimana kriterianya? Karena kalau enggak kita akan ambil semua, kita bingung nanti. Ya. Kemudian juga kita akan menuliskan instrumennya apa yang digunakan. Harus cari instrumennya dulu. Kalau saran kami, kalau kalian masih S1, cari instrumen yang sudah ada. Ya. Karena sulit kalau mengembangkan instrumen. Setelah itu baru kita juga rencana analisis data. Ini penting juga ya, kadang-kadang, Bu saya sudah ngambil data. Mau diapain ya datanya? Itu biasanya mahasiswa tanya. Harus tahu, oh setelah ngambil data, saya mau melakukan analisis. Apa analisisnya? Satu variabel univariat, kalau dua variabel bivariat, seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi sama Bu Martina minggu depan. Terus, yang terakhir, kita harus tahu keterbatasan penelitian kita. Kalau kuanti keterbatasannya seperti apa sih? Keterbatasan ada dua kan, secara metodologi, sama satu lagi apa? Udah belajar sama Bu Grace? Nanti baca lagi ya. Kalau secara metode, kuanti kekurangannya apa? Kuali kekurangannya apa? Tapi walaupun kita tahu kekurangannya, kita harus tahu bagaimana kita mengatasi kekurangan itu. Misalnya kita bilang kuanti itu nggak bisa mengeksplor. Ya, tapi dengan data kita yang banyak, responden yang banyak, oh responden kami 100 Bu, jadi menjadi sesuatu yang dasar lah untuk menjawab pertanyaan penelitian kami. Seperti itu. Atau nggak bisa digeneralisasi karena hanya di font. Kita nggak bisa, oh keperawatan yang lain sama nih semua di seluruh Indonesia, nggak bisa. Itu hanya khusus mahasiswa font. Seperti itu. Itu sih proposal, jadi tolong dikuasai karena biasanya pada saat menuliskan proposal semester depan nanti di Nursing Project 1 pasti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya. Terus apa Bu Eka yang katakan tadi itu tentang kemampuan kalian sendiri, itu harusnya lihatin juga kalau visibility itu di konteks research, kalian juga lihat kemampuan tentang finansial. Jadi jangan pilih yang harus dibayar atau apa, dan lihat waktu juga, karena ini research yang dilakukan untuk kalian bisa lulus S1 kan, jadi ada keterbatasan waktu. Jadi kalau kalian memilih pertanyaan, oh kami bisa menyelesaikan research ini di dalam waktu yang diberikan oleh Bu Eka atau FON, sebelum judisium, karena nanti topiknya sangat bagus, tetapi itu harus perlu 2 tahun penelitiannya, jadi nggak bisa kan. Jadi visibility-nya ya termasuk kemampuan kalian sebagai researcher, bisa tentang finansial dan tentang waktu juga. Terus yang sangat penting itu research question-nya sangat jelas. Karena nanti kalau research question-nya jelas, kalau research question-nya tidak jelas, nanti variabelnya salah, metodologinya salah, pembahasannya salah, semuanya salah. Oke. Dan kita lihat konteks juga nanti, karena kalau masih COVID ya kita pilih topik yang sesuai dengan konteks kita. Ya, jadi pengalaman dari yang 2017 yang tadinya ngambil data di lapangan mau nggak mau jadi online semua ya. Jadi kalian pikirkan juga nanti kalau kondisi masih seperti ini, kalian pikirkan. Biasanya kita pakai Google Form sama SurveyMonkey untuk ngambil data ya.
Atau kalau kualitatif, kalau kalian mau interview, biasanya kita pakai Zoom atau WA video. Seperti itu. Jadi benar-benar kalian pikirkan, jangan sampai menyulitkan kalian sendiri ya. Terus pilih juga, kalau memilih topik juga, tanya diri sendiri, aku ada akses buat responden ini atau tidak. Karena misalnya penelitian itu sangat bagus, tapi kalian tidak kenal satu responden atau tidak ada akses dengan satu responden itu, ya itu tidak bisa terjadi. Oke, ada lagi? Atau bisa juga Bu, literatur review jadi pilihan untuk pengembangan proposal. Oke, literatur review kami mintanya biasanya IPK-nya minimal 3,3 ya. Kalau boleh ya. Karena memang kita butuh critical thinking yang lebih dalam lagi untuk literatur review. Dan masih dalam grup ya. 2017 kemarin memilih grup sendiri. Tapi ya tetap. Tapi yang ada yang bisa menulis skripsi dengan bahasa Inggris ya nanti saya kasih tahu ya siapa itu. Supaya yang kelompok itu yang menulis skripsi dengan bahasa Inggris mereka juga bisa pilih group mate-nya. Tapi group mate-nya itu harus di dalam kelompok bahasa Inggris. Ya. Jadi semester ini ada 2 kelompok, ada 6 kakak kelas yang menulis skripsi dengan bahasa Inggris. Jadi kalau nanti saya pilih kalian untuk menulis skripsi dengan bahasa Inggris, jangan takut ya, karena yang 6 orang itu sekarang masih hidup sih, survive, masih hidup, masih bahagia. Ada pertanyaan tentang proposal atau apapun itu untuk UTS besok? Udah siap belum UTS? Belum tahu Bu, materinya banyak Bu. Videonya kayaknya cuma Harus 15 menit yang paling banyak. Masih sedikit Bu itu. Sebenarnya kenapa kita ada ada pertemuan seperti ini di Zoom, karena penjelasan research itu kalau di dalam 15 menit aja sangat kurang. Jadi kami kasih kesempatan supaya mahasiswa bisa tanya sekarang. Ibu mungkin boleh saran Bu, kebetulan menurut saya sih Bu pribadi agak susah ya Bu untuk materi ini karena masih memang kayak ngambang. Kalau misalnya untuk next habis UTS mungkin ada beberapa kali untuk pertemuan kayak Zoom gini Bu, sehingga setiap materi yang disampaikan di Moodle kita bisa menanyakan lagi Bu. Kita sebenarnya mau sih Bu, apalagi khusus untuk statistik. Cuma kami mempertimbangkan yang pulsa, kuota. Kalau yang di rumah sakit kalian kuat Bu. Iya. Atau mungkin nanti khusus Sisi kali ya. Boleh Bu Sisi Bu, kebetulan Bu ya. Tapi kalau mau ikut silakan ya. Tapi bukan wajib karena kami juga menimbang waktu dinas kalian dan pulsa itu yang pulsa sih Bu, sama signal kadang-kadang yang agak kesulitan. Kalau kita pengen tiap minggu kita Bu. Iya. Karena kita agak khawatir riset ini agak sesuatu yang baru ya. Mau tingkat apapun, mau S1, S2, S3 itu sesuatu yang baru. Jadi mau nggak mau harus ada diskusi. Karena dengan diskusi thinkingnya itu lebih jelas kan Bu kalau kita diskusi. Ternyata persepsi saya selama ini salah. Pendapat pikiran saya selama ini kok begini. Akhirnya setelah diskusi oke, kita mulai mengerti. Jadi kalau begitu kami bisa membuka sesi seperti ini. Kami nanti kasih tahu jadwalnya. Tetapi yang wajib hanya yang 3 ya, yang paling awal sebelum UTS dan sebelum UAS, itu aja 3 yang wajib. Terus nanti kalau kita ada Zoom meeting di
di waktu yang beda itu tidak wajib. Siapa aja yang mau ikut ya silakan. Kayak Bu Martina, minggu depan kita ada ya Bu? Atau minggu depannya lagi? Minggu ke-6 ya? Minggu ke-5 kita masih tentang ini konsep-konsepnya statistik, tapi kalau minggu ke-6 ya Bu Martina, minggu ke-6 ya? Minggu ke-6 kita analisis Bu. Iya. Minggu depan masih teori konsep populasi, sampel, teknik sampling dan lain-lain. Berarti minggu ke-6 ya? Ya. Minggu ke-6 kemungkinan kita akan buka sesi Zoom saya sama Bu Martina karena tentang analisis statistik menggunakan SPSS. Jadi kita akan benar-benar menunjukkan langkahnya melakukan analisis. Jadi nggak wajib, tapi nggak wajib ya Bu Martina karena segala macam pertimbangan. Oke, baik Bu. Ya. Baik Bu. Ya. Yang ITP bagaimana? Bisa Bu, bisa Zoom kalau untuk Zoom Bu. Oke, terserah kalian ya, itu nggak wajib ya. Yang wajib hanya nanti 1 kali lagi sebelum UAS. Terus kalau gitu CC dan ITP-nya gabung aja. Iya. Berarti nanti 1 kuota aja 300 ya maksimum ya. Nanti kalau yang nggak bisa masuk, kalian bisa tanya ke teman-temannya. Atau bisa juga kalau di asrama aja 1 orang duduk bareng, nonton di 1 laptop aja. Supaya pulsanya bisa bagi 3. Mungkin bisa juga Bu kita rekam ketika minggu ke-6 Zoom-nya itu recording-nya mungkin bisa diakses kemudian bagi yang belum masuk pada saat dibuka. Oke, nanti kita akan rekam, kita akan upload rekamannya di Learn ya. Oke sih. Sepertinya sudah ya. Terima kasih untuk diskusinya. Itu membuat kami berpikir juga. Sebenarnya kami lebih mau juga sih kalau lebih sering ketemu supaya menjelaskan topik, tetapi ada keterbatasan tentang kuota, internet gitu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, kami akan tutup karena sudah mau makan siang. Masih takut UTS, Bu. Ya, belajar ya. Jangan sampai menyesal. Belajar sungguh-sungguh. Soalnya gampang kok. Jawabannya ya, Bu. Jawabannya, Bu. Enggak. Jawab, diskusi itu udah bisa jawab kok. Beberapa pertanyaan. Ya? Itu soal-soalnya. Iyalah. Ada soal Bu, gambarannya Bu kira-kira. Soalnya 40. Oh, oke, Bu. 5 sampai 6 tiap sesi. Oh iya, Bu. Tapi studi kasus semua ya. Bukan short. Wow, studi kasus semua. Kalau masuk pertanyaannya apa itu evidence based kan nggak mungkin. Tapi aplikasi evidence based-nya seperti apa kalian harus tahu. Ya. Oke. Kamunya yang hitungan kamu pasti. Iya emang. Sudah, boleh kita. Ibu. Ya. Di Zoom chat ada yang kasih saran Bu dari Yusniasa. Apa tuh? Kayak boleh meminta PPT dalam bentuk file. Oke. Yang buat sesi saya nanti setelah Zoom ini saya upload file ya, supaya bisa baca lagi. Grup yang lain minta PPT-nya, kami akan coba upload nanti dalam bentuk PPT ya. Kalau kalian nggak bisa akses videonya. Biasanya aku ada. Terima kasih Bu. Nanti akan saya sampaikan ke dosen yang lain ya. Sudah? Oke. Sebelum kita end meeting, kita berdoa dulu ya. Saya berdoa like in Christian faith dan bahasa Inggris, karena kalau berdoa saya masih tidak mampu berdoa dengan bahasa Indonesia. Okay, let's pray. Dear God, we thank you for today. We thank you for the things that we have discussed and the students have learned. We pray that you continue to grant them
wisdom and continue to grant them good health and motivation as they spend the last hours today and tonight to prepare for their exam tomorrow. We pray for how you will protect them as they take their exam tomorrow, and how you will also protect the technology that they will be using. We pray that their devices, their laptop, their handphones, and their internet will function properly, and we pray that you will allow them to just go through the exam with confidence in knowing that you are with them despite this kind of situation that we have now. We pray that you continue to keep all of us healthy as we continue to learn more things about research. This all we ask in Jesus' name. Amen. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tuhan berkati, Bu. Semangat UTS-nya, guys. Semangat, ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, belajar. Terima kasih, Jos Ganteng. Ada Anggi. Jos Ganteng. Semuanya.